Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeni Melinda dari Prodi Informatika SI9 Universitas Internasional Seluruh Indonesia. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil kerja final project saya, yaitu di aplikasi Flogoritem. Nah, di sini saya membuat aplikasi donor darah. Nah, yang pertama di sini ada bagian main. Nah, di main ini terdiri dari ada 9 modul dan 1 function, dan juga di sini ada if. Di sini ada if, lalu donor darah ini nanti akan peserta donor darah akan dicek datanya dan peserta akan memasukkan data sesuai dengan perintah yang muncul nantinya. Nah, setelah itu peserta akan dicek golongan darahnya. Nah, setelah dicek golongan darah, peserta akan diarahkan ke ruangan di mana peserta akan melakukan donor darah atau pengambilan darah. Nah, jadi bisa kita langsungkan. Nah, di sini langsung ke ada selamat datang peserta donor darah. Nah, sebelum memulai donor darah, silakan mengisi data yang telah disediakan sampai akhir. Dan nomor antrian Anda adalah 54. Nah, akan muncul nomor antrian. Lalu akan ada output sudah berapa kali Anda melakukan donor darah dalam 1 tahun belakang. Misal kita donor darah itu kan biasanya 1 tahun itu maksimal 5 kali. Dan misalkan kita melakukan 4 kali. Nah, maka akan muncul Anda masih memiliki kesempatan donor darah karena belum mencapai batas donor darah maksimal dalam 1 tahun, yaitu 5 kali. Nah, di sini akan masuk ke modul input data diri. Nah, pertama di-clear dulu nama, alamat, dan nomor HP. Nah, yang pertama masukkan nama, lalu akan muncul nama. Kita masukkan nama, misal namanya Nabila. Lalu akan muncul di sini nama, variabel nama akan memiliki nilai yaitu Nabila. Lalu untuk alamat lengkap misal di Gresik. Nah, di sini alamat akan berubah berisi Gresik, memiliki nilai Gresik. Lalu muncul, nah, masukkan nomor telepon aktif. Misalkan kita masukkan nomornya. Nah, di modul input data diri tadi akan langsung berakhir, lanjut ke modul cek berat badan. Nah, di cek berat badan ini kita mendeklar integer berat badan, lalu display akan mendisplay berat badan Anda. Nah, berapa berat badan Anda? Nah, di sini jika berat badannya lebih dari 45, maka bernilai true dan bisa melanjutkan ke tahap berikutnya. Tapi jika bernilai false, maka dia sebenarnya tidak akan bisa lanjut ke tahap selanjutnya. Jadi misalkan kita masukkan berapa berat badan Anda, berat badannya kan harus di atas 45. Kita masukkan beratnya 52. Nah, beratnya akan di modul berat badan akan berhenti lalu pindah ke modul usia, cek usia. Nah, di sini juga ada keterangan berat badan Anda memenuhi syarat lanjut ke tahap berikutnya. Nah, tahap berikutnya adalah usia, mengecek usia. Nah, usia untuk mendonor darah ini dia harus berusia lebih dari 17 tahun dan kurang dari 65. Jadi misalkan kita masukkan usia dari Nabila tadi adalah 26 tahun. Nah, maka keterangan Anda lolos pemeriksaan, lalu lanjut ke tahap berikutnya. Nah, tahap berikutnya yaitu mengecek kadar hemoglobin. Nah, di sini kita akan masuk ke modul cek hemoglobin. Nah, kita pertama di-declare dulu integer hemoglobin dan di-display masukkan kadar hemoglobin. Nah, kita akan menentukan kadar hemoglobin. Untuk kadar hemoglobin ini, dia
harus di atas 12,5 untuk memenuhi syarat dan bisa lanjut ke tahap berikutnya. Misal kita masukkan hemoglobinnya 14. Nah, akan muncul kadar hemoglobin Anda di atas batas yaitu minimal yaitu 12,5 dan memenuhi syarat. Nah, lanjut ke tahap berikutnya yaitu mengecek tekanan darah. Nah, kita akan masuk ke modul input tekanan darah. Di sini ada keterangan masukkan tekanan darah sistol. Nah, di sini juga sudah diberi keterangan tekanan darah sistolnya itu antara 100 sampai 180. Jadi jika kita misalkan masukkan 100, tekanan darahnya 120. Lanjut ke masukkan tekanan darah diastol yaitu antara 60 sampai 100. Jadi kita masukkan misalkan 90. Nah, kita selanjutnya akan masuk ke modul cek riwayat penyakit karena sebelum donor darah biasanya kita akan dicek riwayat penyakitnya karena kalau memiliki penyakit tertentu itu kita tidak bisa melakukan donor darah. Nah, di sini di modul cek riwayat penyakit ini saya mendeklarasikan dulu string, tipe datanya string yaitu riwayat penyakit dengan arraynya 12. Di sini ada 12 dimulai dengan 0. Lalu kita declare string untuk jawaban penyakit. Jadi riwayat penyakitnya ini untuk pertanyaan yang bagi peserta donor, lalu kita declare untuk jawaban dari usernya. Lalu kita declare integer i dan declare boolean i untuk di return. Nah, di sini saya menggunakan function. Selanjutnya karena array-nya itu memiliki nilai yang berbeda, jadi di sini kita beri informasi untuk riwayat penyakit 0, yaitu apakah Anda memiliki penyakit jantung, yang nomor 1 apakah Anda memiliki penyakit paru-paru, yang 2 apakah Anda memiliki penyakit kanker, yang ketiga apakah Anda memiliki penyakit hipertensi, yang nomor 4 apakah Anda memiliki penyakit kencing manis, yang nomor 5 apakah Anda memiliki penyakit kelainan darah, lalu yang keenam apakah Anda memiliki penyakit epilepsi, yang 7 array 7 apakah Anda pernah menderita hepatitis B atau C, yang 8 array 8 apakah Anda memiliki penyakit sifilis, nah yang 9 apakah Anda ketergantungan narkoba, yang 10 apakah Anda kecanduan minuman beralkohol, nah yang 11 yang terakhir apakah Anda mengidap HIV/AIDS. Lalu di sini saya menggunakan perulangan for di mana n sampai dengan 0 to 11. Jadi kita masukkan apakah Anda memiliki penyakit jantung, misalkan tidak. Dan di sini saya memasukkan i, yaitu jika jawaban penyakitnya itu sama dengan iya, maka dia bernilai benar dan program akan berhenti. Kalau jawabannya selain iya tidak, akan di sini sudah ada keterangan jawab, masukkan jawaban Anda dengan iya atau tidak. Jika tidak, maka dia ke false, lalu set i yang sudah dideklarasikan tadi yaitu yang bernilai boolean. Jika true, berarti kita kembali lagi ke for ini, ke fungsi ke syarat yang tadi. Jadi kita misalkan, lalu yang kedua jantung terus paru-paru. Jika tidak, lalu apakah Anda memiliki penyakit kanker? Tidak. Apakah Anda memiliki penyakit hipertensi? Tidak. Apakah Anda memiliki penyakit kencing manis? Tidak. Apakah Anda memiliki penyakit kelainan darah? Sedangkan kita sebagai orang yang sehat ingin mendonor darah dan tidak ada penyakit, jadi kita jawab tidak semua. Lalu yang di array di sini dia akan terisi dari jawaban penyakit yang kita lakukan. Dan tidak. Dan di sini dia akan mengulangi lagi pertanyaannya untuk mengkonfirmasi jawaban dari user apakah benar-benar tidak memiliki penyakit atau iya. Jadi kita jawab saja tidak.
Kalau sudah, maka akan lanjut ke tahap berikutnya, yaitu menginputkan golongan darah. Nah, di sini saya memakai modul yaitu input golongan darah. Yang pertama di-declare dulu string golongan darah, lalu di-display masukkan golongan darah Anda. Lalu user akan menginputkan golongan darah. Nah, di sini saya memakai if. Jika golongan darahnya A benar, maka akan muncul display silakan masuk ke ruangan 1. Nah, yang untuk golongan darah B, silakan masuk ke ruangan 2. Yang O, silakan masuk ke ruangan 3. Dan yang AB, silakan masuk ke ruangan 4. Jika misalkan memasukkan golongan darah B. Nah, kalau itu silahkan masuk ke ruang 2. Nah, di sini setelah mengecek cek riwayat penyakit di sini, jika bernilai benar, dia akan masuk ke input golongan darah. Dia akan mengecek golongan darah dan di modul golongan darah tadi akan dicek apakah golongan darah tersebut. Jika B, maka silahkan masuk ke ruangan 2, lalu akan di display terima kasih telah melakukan donor darah dan program selesai. Lalu bagaimana jika tidak? Jadi di sini kita run lagi. Selamat datang peserta donor darah. Sebelum memulai donor darah, silahkan mengisi data yang telah disediakan sampai akhir. Nah, nomor antrian Anda adalah 3. Nah, sudah berapa kali Anda melakukan donor darah dalam 1 tahun belakangan? Kita pakai yang datanya yang sangat misalkan juga nama lengkap Nabila, alamatnya di Gresik, nomor telepon, lengkap datanya misalkan 58, usia 94, ada hemoglobin 14, tekanan darahnya 130, tekanan darah diastole 90. Apakah Anda memiliki penyakit jantung? Tidak. Apakah Anda memiliki penyakit paru-paru? Tidak. Apakah Anda penyakit kanker? Jika iya, dia akan return lagi ke awal untuk memastikan apakah dia memiliki penyakit jantung. Jika iya, maka yang di sini akan false dan akan muncul mohon maaf Anda tidak memenuhi persyaratan sebagai pendonor. Nah, itulah aplikasi donor darah yang saya buat di Flowgorithm sebagai final project UAS dasar mata kuliah dasar pemrograman. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.